Bismillahirrahmanirrahim. Kunut nazilah. اللهم عافنا والتب بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم عافنا والتب بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم عافنا والتب بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اغثنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية ولا تجعلنا من القانطين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والوباء والبلاء والقحط والظلم والجور والأمراض والأسقام والحمى والطاعون والزلازل سائر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والوباء والبلاء والقحط والظلم والجور والأمراض والأسقام والحمى والطاعون والزلازل وسائر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الأذى والغلاء والوباء والبلاء والقطح والظلم والضور والأمراض والأسقام والحمى والطاعون والزلازل وسائر الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم آمن جميع المسلمين أوطانهم والطف بهم وانصرهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن جميع المسلمين أوطانهم والطف بهم وانصرهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمن جميع المسلمين أوطانهم والطف بهم وانصرهم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Diperhatikan bacaannya, sengaja dibaca 3 kali. Perhatikan bacaannya, sengaja dibaca 3 kali biar lebih jelas. Terima kasih. Allahumma muwaffiq la tubitur. Di dalam kitab tersebut, di dalam lembaran tersebut yang dikirim, tanbihun, ada ucapan tanbih. Qala al-Imam Abdul Wahhab Asy-Syarani radhiyallahu anhu, man qara ayyamal waba lam yusibhu, siapa orang yang membaca ini wiridan di hari-hari masa-masa wabak turun, niscaya Allah Ta'ala tidak berikan dia terkena. Wa in qara'ahu wa qad asabahu hafafallahu anhu barakatuhu ya bi'idnillahi ta'ala agad jurriba miraran. Siapa orang yang membacanya padahal dia sudah kena wabak tersebut, Allah Ta'ala kasih keringanan dengan sebab keberkahan ini wiridan, dan Allah Ta'ala berikan kesembuhan dengan izinnya Allah Ta'ala. Dan hal ini telah diuji, dicoba berkali-kali. Wa qala ba'duhum mimman jarrabahu annahu 'azimun nafa wa qad manallahu bi'alaina wa nahnu fi ashad halatin minal waba wa sirna naqra'uhu wa jama'atuna yu'minuna ba'da kulli sighatin mimma ba'adun. Berkata sebagian dari mereka, yakni dari orang-orang yang pernah mencoba ini wirid, mereka mengatakan bahwa wirid ini sangat ampuh. Sungguh Allah Ta'ala berikan kepada kami, padahal kami di waktu itu sangat-sangat sudah masuk tanggap darurat wabak. Maka kami membacanya dan jamaah kami mengaminkannya setiap sighah, setiap lafaz tersebut. Maka tak seorang pun yang tertimpa, yang terkena wabak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungi kita. Allahumma ya dafi'al bala ya rahim. Idwa'anna kulla bala dunya wa bala akhirah. Allahu khairan habidan wa huwa arhamur rahimin. Syukran. Singkatnya bahwa ini kitab udah lama banget. Kalau dihitung secara mendetail, sekarang tahun
1441 Hijriah. Kitab tersebut tahun 485 Hijriah, berarti selisihnya 956 tahun Hijriah. Ya, panjang banget tuh, lama banget tuh. Masya Allah, berkah ini kitab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri keberkahan kitab ini, berkah yang Allah Ta'ala telah berikan kepada pengarangnya. Amin. Kemudian kita masuk sekarang Kitabus Syiyam, kitab tentang puasa. Pengarang mendahulukan materi Syiyam ketimbang atau dibanding dengan materi Al-Hajj, haji. Kita bicara dulu Kitabus Syiyam, nanti ada Kitabul Haji belakangan. Sebabnya kenapa? Ini hampir mayoritas ulama-ulama pengarang mendahulukan Kitabus Syiyam ketimbang atau dibanding Kitabu Al-Haji. Alasan pertama, karena hadis Nabi SAW menyebutkan lebih dahulu, Bunyal Islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah, terus sampai menyebut ya wasaum Ramadan wa hajjul bait. Jadi kalimat Syiyam Ramadannya lebih dahulu, kata hadis tersebut, baru pergi haji. Dengan demikian pengarang mendahulukannya As-Syiyam dibanding Al-Hajj, karena dasarnya hadis. Ya bunyal Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah was-shaum ya wal hajj, kan gitu. Yang kedua alasannya didahulukannya itu pembicaraan saum atau Syiyam karena keperluan puasa untuk para orang-orang yang mukallafin, orang yang mukallaf akil baligh, dan orang-orang yang mampu untuk puasa lebih banyak ketimbang orang yang berkewajiban haji. Kalau yang haji kan ya liman istata'a ilaihi sabilan, yang mampu. Jadi keperluan haji lebih banyak satu umur seumur sekali, tapi keperluan haji kan keperluan puasa setiap tahun dalam waktu sebulan. Pekerjaan haji ya nggak lama, tapi puasa lebih lama. Kemudian yang puasa lebih banyak ketimbang yang haji. Dasar itulah ulama-ulama mendahulukan di dalam baca kitab fikih dengan pembicaraan lebih dahulu As-Syiyam baru Al-Hajj. Kitabus Syiyam, kitab tentang As-Syiyam, puasa. Puasa menurut bahasa al-imsak, menahan. Walau an as-sukut, meskipun dari bicara. Anis-sukut anil kalam. Ya. Al-imsak anil kalam. Meskipun ya dia menahan mengucap, nggak ngomong aja, itu namanya puasa. Hikayah, sebagaimana dihikayatkan tentang ya
Sayyidatina Maryam, inni nadartu lirrahmani shauma. Aku nadar karena Allah Ta'ala untuk tidak bicara. Jadi saum maknanya imsak, menahan. Itu menurut bahasa. As-saum al-imsak. Meskipun anil kalam, menahan dari bicara. Wasyar'an menurut syarat puasa adalah al-imsaku an mufattiratin ala wajhin mahsusin. Yang namanya puasa menurut syarak adalah menahan dari segala yang membatalkan dengan cara tertentu. Ya, cara tertentu harus dengan niat. Niatnya harus udah masuk waktu maghrib. Yani tabyid, adanya di waktu malam tuh niat. Pengertian malam yakni setelah masuk maghrib. Dan ya, puasa itu dengan cara yang tertentu, mulainya dari ba'da subuh, setelah subuh waktunya tuh sampai terbenam matahari. Itu yang disebut dengan wasyar'an al-imsaku anil mufattirat biwajhin makhsus. Allah Ta'ala berfirman tentang puasa sebagaimana yang telah kita ketahui dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang yang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Puasa itu ayyaman ma'dudat, dengan hitungan hari yang telah ditentukan. Ya, puasa bisa boleh jadi 29 hari ataupun 30 hari. Penentuannya mulai puasa ya nanti dibicarakan. Penentuannya selesai puasa artinya selesai Ramadan juga dibicarakan. Pada dasarnya adalah sumu liru'yah wa aftiru liru'yah. Puasa kamu lantaran telah melihat bulan baru, jadi masuk bulan Ramadan. Penentuan bulan 1 Ramadan tentu dengan ilmu falak atau dengan cara orang-orang ahli falak atau orang-orang yang mempelajarinya melihat syaratnya, bukan hitungan doang. Kalau kita alhamdulillah 2, ru'yah dan hisab. Kalau hisab aja nggak termasuk sebab teksnya hadisnya adalah sumu liru'yah, untuk lihat. Karena melihat bulan hilal disebut dengan bulan baru tuh hilal. Ya, wa aftiru, selesai puasa masuk bulan Idul Fitri, liru'yah, lihat lagi bulan 2 kali itu tuh. Awal Ramadannya dilihat dulu bulan, akhir Ramadannya pun dilihat bulan. Ya, fa'in alaikum, kalau memang kebenaran tuh bulan ketutup lantaran mataharinya ya ditutup sama awan, akhirnya timbulnya apa? Gumma, mendung. Kata agama bilang, maka sempurnakanlah
30 hari. Bulan Sya'ban, 30 hari itu bulan Sya'ban. Berarti tanggal 1 Ramadan setelah 30 hari bulan Sya'ban. Sebab yang namanya bulan, ketika Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam tentang bulan, kata Nabi dengan isyarat tangannya, yakni dengan pengertian 1 bulan kadang-kadang bisa 29 hari, kadang-kadang bisa juga 30 hari. Oleh karena itu Ramadan bisa boleh 29 hari, bisa juga dengan 30 hari. Semuanya itu sempurna, nggak dianggap yang 29 itu kurang. Memang dari sononya bulannya 29 hari ya 29 hari. Bukan juga dianggap 30 lebih, karena memang bulannya dikatakan bisa 29 hari, dalam 1 bulan bisa juga 30 hari. Selesai. Kemudian jadi ulama ijma. Ulama-ulama di sini a'immah, ulama-ulama, tokoh-tokoh ulama, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Malik dan lain-lainnya ijma bahwa yang namanya puasa itu suatu bentuk kewajiban. Maka hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ya, bagi orang yang mengingkari kewajiban puasa Ramadan, itu hukumnya adalah kafir. Dengan alasan apapun nggak bisa. Alasan kalau Ramadan itu wajib bagi orang kaya yang udah enak tinggal duduk di rumah aja. Alasan apapun karena agama. Ini sesuatu yang mujma' alaih, yang sudah disepakati dan berdasarkan hadis, berdasarkan Al-Quran. Maka bagi orang yang mengingkari kewajiban tersebut, maka dihukumkannya kafir. Waliyadzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kitab wasyaraitu jubisyam arba'atun, dan syarat-syarat wajibnya puasa arba'atu asya'a, 4 perkara. 4 perkara. Pertama, jadi katanya di sini kewajiban puasa punya syarat. Kewajiban puasa ada syaratnya. Nggak begitu aja. Jadi syarat-syarat wajib puasa ada 4 perkara, 4 hal, 4 perkara. Jadi puasa yang wajib ada syaratnya. Yang keluar dari syarat itu nggak berkewajiban puasa. Berarti syarat pertama al-Islam, Islam. Bagi kafir asli dia nggak wajib puasa. Ya, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ya, pada surah Al-Anfal ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salafa. Katakanlah, ya khair khalqillah, katakanlah ya Muhammad SAW kepada orang-orang kafir, jikalau mereka berhenti daripada kekafirannya, dia nggak puasa di waktu kafir. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, puasa yang dulu-dulu bagaimana? Dosa dong dia. Enggak. Yughfar lahum ma qad salafa, diampuni untuk mereka dosa yang telah silam, yang telah lalu.
yang telah terdahulu. Jadi untuk orang kafir nggak memenuhi persyaratan, jadi nggak ada kewajiban di dunia. Di akhirat tetap kekafirannya dituntut, tidak puasanya ada siksa. Kenapa dia tidak mau berhenti dari kekafirannya? Qul lilladzina kafaru in yantahu yufar lahum ma qad salafa. Itu ya. Kemudian al-bulugh. Al-bulughu maknanya akil balik, dewasa. Al-bulugh di sini dewasa deh. Ya. Jadi anak kecil nggak termasuk dia balik. Kata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa kata beliau? Rupi al-qalamu an salasin. Diangkat artinya tidak diwajibkan. Kolamut taklif, pena yang dianggap mukallaf bukan dia. Oh enggak, bukan. An salasin 3 orang yang enggak dianggap mukallaf. Menyebutkan Nabi diantaranya as-sobi hatta yabluwo. Anak kecil, anak-anak kalau sudah mencapai dewasa. Nah, jadi kalau anak-anak belum ada kewajiban di puasa. Nah, dituntut mak bapaknya mengarahkan dia untuk puasa, dilatih supaya ada tamrin wa tadrib, latihan. Ya, agar dia menjadi terbiasa dalam kebaikan berupa puasa. Begitu juga sholat. Ya, dilatih. Jadi orang tua jangan lepas begitu aja. Masa orang tua. Tuanya di mana kalau begitu? Main lepas aja. Bukan orang tua kali. Ya, kalau orang tua dia udah pemikirannya tua. Ya, matang banget pemikirannya. Itu orang tua. Kemudian al-aqlu, persyaratan yang ketiga al-aqlu. Al-aqlu artinya berakal. Al-aqlu berakal. Jadi ada orang yang berakal, ada orang yang gila, majnun. Kata hadis Nabi dalam teksnya yang sama, wal majnun hatta yufiqo. Orang yang gila, akalnya hilang, junna aklu, akalnya ditutup, nggak bisa berpikir, nggak bisa bedain. Ya, dia nggak ada kewajiban. Masa agama ngewajibin orang yang nggak punya akal? Anak kecil diwajibin, masya Allah, itu agama keras banget. Orang gila nggak tahu apa-apa, dimakan dia kagak tahu. Dirasain kagak, orang gila ngerasain makan minum nggak tahu. Orang aneh nggak gila, jadi aneh nggak tahu orang gila gimana ngerasain nggak kalau dimakan, nggak tahu dan deh. Ditanya aja inti samanya orang gila. Dah, wal majnun hatta yufiq, orang gila sehingga dia sadar, siuman waras. Apa aja yang semakna dengan gile? Orang yang ayan dari subuh terus sampai maghrib dia kagak ngeh apa aja sampai sekali. Nggak ada sadar-sadarnya. Dia dianggap tuh kalau dia penyakit begitu terus-terusan. Dia ada kewajiban nggak tuh puasa? Padahal dia mau nyaur aja udah ngelain ayan-ayannya full day. Wah, 1 hari penuh. Kan nggak ada pikiran orang begitu. Diangkat demi Allah Ta'ala. Ya, kolam at-taklif. Diangkatnya maknanya kolam at-taklif. Ya, dicatat sebagai orang yang mukallaf enggak. Baik.
Apalagi kalau orang yang head begitu juga tuh, dia nggak boleh puasa. Ya itu siapa? Itu syarak yang sebagaimana dia kagak boleh sholat, ya begitu juga puasa. Sebab ada hadis Nabi SAW, kunna, kami perempuan, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kunna, kami, nu'maru biqada'is saum, diperintah untuk mengkodok puasa. Berarti ini waktu lagi haid dia kagak puasa 15 hari umpamanya paling banyak haidnya. 15 hari dia nggak puasa, nanti dikodok. Wala nu'maru biqada'is shalah, kami tidak diperintah, perempuan maknanya kami kaum perempuan diperintah untuk mengkodok puasa, tapi kagak diperintah kami untuk mengkodok sholat. Ini untuk perempuan. Jadi kalau sholat dia nggak ada kewajiban waktu dia haid dan tidak ada kewajiban untuk mengkodoknya. Sementara kalau puasa dia nggak ada kewajiban untuk puasa ketika lagi haid, tapi selesai ya Ramadan, artinya mulai masuk tanggal 2 Syawal dan seterusnya, dia ada kewajiban untuk mengqadha'nya. Baik. Wal qudratu 'ala shaum, yang keempat qudrah. Qudrah 'ala shaum, mampu untuk berpuasa. Jadi kalau yang lemah sama sekali, dia nggak berkewajiban untuk puasa. Lemah karena udah tua sama sekali. Ya, buat dirinya juga payah. Udah mulai ngantur kemana aja. Mulai lagi fikun. Nah, dia tuh nggak ada kewajiban puasa. Tapi nanti bicaranya apa yang wajib media, kita nggak bicarain dulu dah tuh. Begitu juga orang yang sakit permanen yang nggak diharapin lagi sembuhnya, lah dia nggak ada kewajiban puasa. Orang geletak aja di atas papan, atas bali, nggak tahu aja udah diharapin sembuhnya kagak. Penyakit berat, penyakit naonan, ya waliyadzubillah kalau itu seksebali, na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi orang-orang yang tersebut nggak ada kewajiban puasa. Siapa itu? Lawanan dari Islam adalah si kafir, nggak wajib puasa. Kemudian lawanan dari tadi balik, anak kecil nggak wajib puasa. Akal, majnun, orang gila nggak wajib puasa. Ya, qudrah ala as-saum, mampu berpuasa kalau orang yang lemah dari puasa. Ya, lemah dari puasa. Dia pekerja keras. Memang kewajiban memberikan nafkah kepada anak suami istrinya. Dia kerja di bagian hampir nyundul langit, maknanya di atas banget, panas. Dia nggak mampu untuk puasa, tapi dia wajib dulu. Dia pulang ke rumahnya umpamanya nyaur subuh terus kelar rapi kelar terus dia puasa dia kerja di bangunan bagian atas, masya Allah tabarakallah. Dia beludah aja nggak keluar tuh ludahnya, saking panasnya. Jam 2 dia udah nggak mampu, ya Allah saya nggak mampu puasa ya Allah, nggak mampu. Sebenarnya saya sayang juga buka nih puasa. Emang orang doyan ibadat sebenarnya dia.
bukan doyan batalin puasa. Dengan rasa terpaksa media, ya Allah nggak kuat deh nih, dibuka tuh puasanya, boleh tuh dibuka, makan deh biar ada tenaga, dia minum biar hilang hausnya, cukup segitu doang ya. Jangan dia berpoya-poya habis minumnya juga macem-macem deh tuh, ada kopi, ada teh, ada minum kolak, macem-macem udah, makan sember, la ilaha illallah, ngerokok santai, habis gitu jam 2, jam 3, jam 4 ntar begitulah. Ini lagi bulan puasa, bukan begitu. Hormatin juga bulan puasa, wajib. Dia itu diperbolehkan buka sebatasnya, sebatas yang diperlukan, makan minum. Karena orang itu memang nggak seneng dengan hal itu, berasa ya Allah sayang mengenai puasa. Nah dia habis kelar makan minum, dia tutup mulutnya, gembok, krak, wah, gembok deh tuh, yang gede tuh gembok. Dia kagak makan minum lagi, dia nggak ngerokok, diterusin tuh puasanya. Sah puasanya. Puasa yang kedua ya kagak sah, tapi dia udah dapat pahala puasa yang dari awal. Dia dapat juga pahala imsak, menahan diri lagi dari hal yang membatalkan tuh yang kedua kalinya. Artinya dia masih menghormati orang yang puasa, dapat pahala. Nanti di luar bulan Ramadan dia wajib qada. Dia wajib kodok, andai kate nggak ada umurnya, nggak sampai kodok sama sekali, andai kate ceritanya emang orang miskin, mau bayar fidyah juga nggak ada, itu Allah Ta'ala maafin karena dia tahu diri dengan Allah Ta'ala. Dengan keterpaksaan dia buka tuh puasa, bukan dengan berleha-leha dia buka puasa. Lah kita jadi satpam, adanya di dalam ruangan pakai AC enak, puasa kagak, ngebul aja, tar mulut lu dibakar api neraka, disundut dengan puntung api neraka, waliyadzubillah min dzalik. Allah alam, sampai di sini dulu dah ya, mudah-mudahan bagi yang dengar dapat pengertian yang baik. Dibaca lagi, jangan sekali, 2-3 kali baca, 2-3 kali berarti 6 kali, 2 kali 3 6 kali, saudara, jangan salah, baca, apalin mufradat. Kalau enggak sayang. Nah kitab istimewa yang kita baca tadi, yang kita ceritakan udah lama umurnya, sampai berapa tahun tuh udah sampai 956 tahun nih kitab, masih ada di kita. Pengarang ini ya orang yang baik, orang yang pada usia 80 tahun aja dia masih, anggota tubuhnya itu masih utuh, artinya makan masih enak, mate semuanya. Kenapa? Dikala ditanya dia, kenapa engkau bisa macam begini, mate enggak lamur, tangan kagak pada sakit kayak kita modelnya, baru umur 40 tahun udah pada ngerentak badan kita. Kenapa? Kuncinya satu, fadillah, jagalah Allah. Maknanya kalau Allah Ta'ala kita jaga, maknanya perintahnya kita perhatiin, larangannya kita jauhin, Allah jaga pasti kita. Allahu khairun hafidan wa huwa arhamur rahimin. Terima kasih pada teman-teman kita di mana Anda berada. Mudah-mudahan ini bagian daripada pelajaran kita hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab.